Saya ingin ke Bang Fasko. Bang Fasko, ada beberapa poin yang menarik tadi. Dikatakan adalah soal reklamasi, kemudian juga soal pengelolaan sampah. Bagaimana Anda sepakat dengan disampaikan Bang Andra ataupun juga dengan Bang Rian Ernest? Yang menariknya gini Mbak, saya perhatikan ya, kan saya juga sering juga bertemu dengan Bang Rian ini di beberapa stasiun TV. Beliau ini kalau giliran yang 4,5 tahun aja pemerintahannya tidak banyak ingkar janji dibela, tapi giliran yang baru 2 tahun diserangnya kencang-kencangan. Ini enggak ada apa? Apa ada dendam pribadi untuk hal itu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau mengkoreksi Bang Rian. Bang Rian, untuk ITF ini pengadaan tanahnya itu dianggarkan 1 triliun itu, anggaran dari Dinas Kebersihan itu 1 triliun, sekitar 750 miliar itu adalah untuk pengadaan tanahnya. Jadi pengadaan tanah itu baru pada saat zamannya Pak Anies, zamannya Pak Ahok itu belum ada untuk gitu-gituan. Jadi Pak Anies lah yang di situ yang bisa akhirnya merealisasikan adanya ITF itu gitu loh, untuk bisa terjadinya Pulau Gebang ini bisa dialihkan ke Bantar Gebang. Bantar Gebang ini bisa dirapikan di sana. Iya, terminal kalau Pulau Gebang. Jadi kalau boleh saya tanggapi? Nanti dulu. Nah, kemudian tadi Anda mengatakan juga adalah yang menarik soal reklamasi. Iya, bicara reklamasi lagi ya. Kalau bicara reklamasi, Pak Anies kan jelas ya. Di situ Pak Anies betul-betul dia bisa berdiri tegak. Berdiri tegak, betul-betul mensegel seluruh dari pulau-pulau reklamasi itu. Bukan yang tadi seperti yang Bang Andre bilang, acak-acak apa bahasa lo Bang tadi? Ica-ica. Pura-pura gitu ya kalau di transit gitu. Seakan-akan gitu loh. Tapi kan tetap aja terus penjualan terus di luar negeri seakan-akan pembangunan tetap jalan. Di situ Pak Anies datang betul-betul stop pergerakan ini semua. Semua pulau-pulau itu terstop semuanya akhirnya. Ini kan yang salah satu prestasi juga yang dilakukan oleh Pak Anies. Memang kita bisa sama-sama lihat ya, di beberapa media-media mainstream memang tidak terpopulerkan semua prestasi-prestasi yang dilakukan oleh Pak Anies. Saya nggak tahu ini apakah ada korelasinya dengan Pilpres kemarin, atau memang mungkin Pak Anies dianggap berbahaya untuk 2024 ke depan. Ini kan yang juga jadi bahan pertimbangan saya. Memang prestasi yang luar biasa dari Pak Anies apa sih kalau misalnya dianggap tidak balance? Saya kasih tahu ya, Mbak Tisa tanya sama seluruh lembaga survei yang mensurvei, ya seluruh lembaga survei yang bilang Pak Jokowi itu menang kemarin. Survei ke tingkat kepuasan masyarakat DKI apa terhadap Anies? 60% masyarakat DKI itu puas dan senang dan akan mendukung Anies Baswedan kembali menjadi gubernur DKI untuk 2022. Itu loh, saya kasih tahu. Itu 60% merasa puas. Kita dengar dulu bagaimana. Jadi memang ini residu Pilpres. Kayak Rian Ernest ini kan orang bagian yang kalah sehingga nyinyirnya luar biasa gitu loh. Sehingga nyinyirnya luar biasa, apa aja kata Anies pasti salah gitu loh. Jadi sehingga ingin sampaikan pada kita kembali ke reklamasi. Reklamasi itu Anies sudah membuktikan janjinya. Tahu gantian ya. Ya. Durasi 13 pulau reklamasi itu sudah dibuktikan oleh Anies. Sudah dapat poinnya gitu ya. Nah, sebenarnya saya mau ngasih ke Bang Azaz Tigor Nenggolan, tapi silakan Bang Ernest, saya kasih waktu singkat dulu. Soal Sunter, saya dulu sebagai staf gubernur kita bodoh amat soal tanah. Jadi kita nggak tahu tanah udah dibeli atau belum. Tapi setahu saya zamannya Pak BTP, zaman Pak Jarod sudah ada groundbreaking. Jadi kalau tanah belum ada, saya nggak terlalu yakin. Tapi poin berikutnya begini. Kalau misalnya Bang Fasko bilang soal tanah hebat sudah beli segala macam. Ini kan sudah 2 tahun. Kalau misalnya soal tanah baru beli ini 6 bulan pertama menjabat, saya pikir oke, berarti ada progres. Tapi kalau baru 2 tahun baru bicara soal beli tanah doang, kapan mau segera dituntaskan sebenarnya? Sama Pak Ahok atau gimana maksudnya? Dan tadi soal misalnya reklamasi, soal reklamasi misalkan, saya nggak usah bahas soal reklamasi lebih lanjut, karena sebenarnya produk hukumnya ada, dasar hukumnya kuat. Secara politik ada pro dan kontra. Tapi poin saya adalah satu begini. Kalau misalnya Bang Fasko bilang reklamasi di stop segala macam, orang IMB-nya keluar kok. Bahkan zaman gubernur terdahulu nggak pernah berani ngeluarin IMB karena perdanya belum ada. Oke, baik. Kita tahan di situ. Biar publik tercerahkan gitu. Kita kasih Bang Fasko jawab. Jadi poinnya gini, setidaknya Pak Anies itu tidak mempromosikan tanah kita di luar negeri. Tidak mempromosikan tanah negara Indonesia ini untuk dibeli oleh orang-orang asing. Baik. Itu menarik loh. Oke, singkat Bang Andre sebelum ke Bang Tigor. Saya kasih tahu ya. Anies kita tahan dulu nih. Anies menepati janjinya menghentikan reklamasi. 13 pulau di stop izinnya. Berhenti sudah. 4 pulau yang dibangun. 4 pulau yang sudah dibangun diambil alih oleh negara, dipastikan dikuasai oleh negara. 65%, 35% ya. Dari dulu dikuasai negara. Tidak pernah tanah dikuasai swasta, Bung. Ini Indonesia dulu tidak pernah dikuasai korporasi, saya itu katakan. yang orang Anda masuk ini tidak bisa putar-putar balik reklamasi. dan fakta menurut saya. Zamannya Ahok orang tidak bisa bebas masuk reklamasi. Pulau reklamasi seperti negara lain di luar Indonesia. Negara lain di luar Jakarta. Itu zamannya Ahok begitu. Makanya Anies sering keluar negeri. Kita dengar dulu, silakan Bang Ernest. Singkat dulu. Anies mensegel mengambil alih pulau reklamasi, dipastikan
milik Indonesia dan negara menegakkan wibawanya yang tidak mampu dilakukan Ahok waktu itu. Oke, singkat Bang Ernest. Bang Tigor. Oke, Saya kasih Bang Bang Tigor. Tigor. Pokoknya di sini Bang Nggak mau Tigor ya jawab lagi terus. nih, nggak mau jawab lagi. Oke, silakan Bang Tigor. Ya, kalau reklamasi yang di penjara DPRD-nya siapa ya? Aduh. Saya mau tanya dulu deh. Ya, itu satu. Kalau masalah sampah gini, itu nggak benar kalau sudah ada yang beroperasi nggak benar. Ya, saya 17 Juli lalu masih baru dari Bandar Gebang. Beroperasi, bilang Pak. beroperasi Nggak, siapa? artinya dengar dulu, ada Kita progres. dengar dulu, kita dengar Nggak dulu. ada progres. Lo progres udah ada Dengar dari dulu, anggaran dengar itu dulu. sudah dibelikan Saya juga tanah. mau katakan gini, ya teknologi insenerator itu teknologi usang, ya nggak usah bangga kita di sini, ya 2003 Taiwan itu sudah meninggalkan teknologi insenerator. Kenapa kita sekarang berdebat ribut dan bangga dengan teknologi insenerator? Itu teknologi usang, Loh, itu bakar salah satu sampah. solusi Dengar loh. dulu, Kita dengar dulu, kita dengar dulu, kita ya, dengar dulu. kita harus pahami dulu, betul nggak itu teknologi? Ya, saya 17 Juli lalu sudah lihat sama seorang peneliti dari Melbourne University. Ya, 2003 saya sudah belajar itu di Taipei. Itu sudah ditinggalkan 2003. Teknologi insenerator nggak ada. Cari di dunia ini yang masih pakai teknologi insenerator. Saya cari tunjukin. Gini, ya, Bang. dengar dulu, dengar dulu. Kita kasih dulu, nanti Ya, kita jawab. Jadi Nanti kita dijawab, nggak nanti usah dijawab. bangga. Yang saya mau katakan, ada nggak hal yang baru sebagai sebuah cara ya untuk mengelola sampah di Jakarta? Ada nggak? Oke, silakan. Ya. Ada nggak hal baru? Di luar ITS, coba Oke. ada nggak? Oke. Gini Bang. Yang dibangun Anies coba ada. Oke, kita Semuanya. dengar dulu, Abang kita ini, dengar. abang ini studi bandingnya kemana? Loh, saya udah bilang 2003 saya studi banding ke Kemana? Taipei. Nah, di Taipei. Di Taipei itu 2003 kondisinya tuh seperti sudah apa? ditinggalkan. Kebutuhan energi kita seperti apa? ITF ini akhirnya menghasilkan energi juga yang besar untuk pemanfaatannya kepada Indonesia ITS dan yang di Bantar Jakarta. Gebang itu energi dipakai untuk mengelola itu Loh, gini, sendiri. abang mesin lihat itu nggak? Abang sendiri loh. merasakan nggak kemarin kita mati lampu, tahu nggak karena apa? Bukan. Listrik yang dihasilkan oleh insenerator Bantar Gebang itu dipakai untuk menggerakkan mesin itu sendiri. saya jawab. Oke. Bukan untuk dipakai keluar. Saya Oke, tambahkan.